Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 12 April 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar hari ini, Tribuners. Seorang anggota Polri meninggal dunia setelah mengamankan demo di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 April 2022 kemarin. Anggota Polri tersebut yang meninggal dunia bernama Ibda Imam Agus Hussein. Selama ini ia bertugas di Polda Sultra. Bagaimana terkait kronologi meninggalnya Ibda Imam ini akan dilaporkan reporter kami dari Sultra. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Laude Ari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Hari ini saya melaporkan kemarin ada seorang anggota dari Brimopolda Sultra yang meninggal dunia. Saya mengamankan demo di Kota Kendari, tepatnya demo kemarin dari ribuan mahasiswa dilakukan terpusat di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, terkait kronologi meninggalnya almarhum Ibda Agus Hussein ini, dari keterangan yang kami peroleh bahwa sebelumnya sekitar pukul 3 sore saat para aparat kepolisian mulai memukul mundur para demonstran dan meminta untuk kembali, beberapa dari aparat kepolisian ini yang bertugas terutama di bagian di Barakuda, Ibda Hussein itu bertugas bergabung bersama tim Barakuda. Tim ini untuk meminta para demonstran untuk segera mundur, segera kembali karena sudah memasuki waktu sore dan berbuka puasa. Terus beberapa dari mereka juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang di rumah masing-masing. Kemudian dari informasi yang diperoleh sekitar saat melewati di perempatan Jalan Bundaran Stainless, saat itu Ibda Imam yang saat itu bersama tim yang lain melakukan patroli untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, tapi ada insiden di situ dari di mana Ibda Imam terjepit pintu dari Barakuda itu, yang kemudian menyebabkan dia sempat sesak napas, sempat terjepit dan sempat tidak sadarkan diri. Kemudian kemudian saat itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sekitar pukul 4 sore, dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara dan kemudian dilakukan pertolongan. Dari keterangan Pak Kabid Humas sekitar pukul 17.30 Imam dinyatakan meninggal. Kemudian saat malam itu setelah dilakukan setelah disemayamkan di kantor Mako Brimopolda Sultra, dan pagi tadi tepatnya pukul 9 pagi tadi diupacarakan untuk pelepasan untuk dimakamkan di kampung halamannya di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Demikian dia laporan dari saya. Baik, Tribuners, rekan Laude Ari juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan terkait ini. Berikut wawancara lengkapnya. Terima kasih. Jadi hari ini kami melaksanakan upacara pengantaran jenazah sekaligus pelepasan dan pemberangkatan ke Medan. Jadi hirup Bapak Kapolda dihadiri PJU dan anggota. Jadi hari ini diterbangkan dengan pesawat Lion ke transit Makassar, Jakarta kemudian ke Padang. Dari Padang kemudian melalui jalur darat ke Mandaling Natal, Medan. Berhubungan dengan meninggalnya satu personel kami, yaitu Ibda Imam Agus Hussein. Jadi yang bersangkutan memang ikut dalam pengamanan unjuk rasa yang terjadi di DPRD Provinsi Polda Sultra pada hari Senin 11 April 2022. Dan yang bersangkutan berdinas di Brimob Polda Sultra. Dan saat pengamanan demo yang bersangkutan berdinas di mobil Barakuda. Di Barakuda dan
pelaksanaan demo dari sekitar jam 10 sampai kurang lebih jam 3. Dan yang bersangkutan mengeluhkan bahwa dia ada sesak dan nyeri, kemudian itu sekitar kurang lebih jam 3.45, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Sultra, kemudian dilakukan tindakan oleh dokteran Rumkit, dan pada pukul 17.30 yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, untuk Pihak keluarganya yang bersangkutan, karena bersangkutan berasal dari luar Sulawesi Tenggara, dan karena bersangkutan juga meninggal dalam tugas, maka kami akan mengajukan untuk kenaikan pangkat luar biasa. Beralih ke Sumatera Selatan, sejumlah orang yang diduga melakukan tindak provokatif diamankan saat aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Palembang. Demonstrasi ini dipusatkan di depan kantor DPRD Sumsel pada Senin 11 April 2022 kemarin. Mereka yang diamankan diduga mahasiswa gadungan mengenakan alma mater hingga oknum yang membawa kayu. Bagaimana terkait kronologi penangkapan ini akan dilaporkan rekan Rahmat Kurniawan, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi Tribuners, memang pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa di Palembang, yang tepatnya titiknya itu berpusat di depan kantor DPRD Sumsel, sejumlah oknum, beberapa juga mahasiswa itu juga melakukan tindakan provokatif dengan melakukan keributan, dan juga ada yang melemparkan kayu ke arah polisi, begitu ya. Itu waktu aksi demonstrasi berlangsung, sebelumnya sudah cukup aman dan juga sudah cukup terkendali, namun beberapa menit berselang ada keributan yang dipicu dari awalnya salah satu kelompok mahasiswa ini membakar keranda yang isinya ada ban, lalu dipadamkan oleh pihak kepolisian. Dari situ massa langsung melemparkan botol air mineral dan juga batu beserta kayu, dan salah satunya juga ada yang sempat diamankan polisi karena kedapatan melemparkan kayu. Nah, dari pengamatan kami di lapangan itu ada berjumlah 8 orang, yang 3 diantaranya merupakan mahasiswa gadungan, karena saat dimintai polisi untuk menunjukkan identitas mahasiswanya, mereka tidak bisa karena ketiga orang ini mengaku bahwa mereka hanya disuruh oleh orang ketemu di jalan dan diminta untuk ikut rombongan mahasiswa yang sedang demo. Sementara yang 5 lainnya itu diamankan karena memang sempat ada aksi keributan dan juga ada yang melempar kayu ke arah polisi. 8 orang itu sempat diamankan sementara selama aksi demo berlangsung. Lalu ketika aksi demo sudah selesai dan semuanya aman, mereka sudah dilepaskan dan dipulangkan ke masing-masing dengan pemeriksaan. Demikian dia laporan kami. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Najib selengkapnya. ya, alhamdulillah hari ini kita melayani saudara-saudara kita mahasiswa dan juga beberapa ormas di Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Semuanya bisa diajak komunikasi. Semua inilah merupakan pendidikan kita berdemokrasi. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan Bang, terkait baik dan lancar dan kondusif. Terkait beberapa orang yang diamankan tadi, kenapa Bang? Ya, kita melihat bahwa setelah selesai tadi ada beberapa provokator yang memancing masyarakat massa untuk bangkit lagi, untuk berkumpul lagi, untuk membuat satu kerusuhan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita amankan yang memprovokatori, dan bisa kita nantinya tentunya kita akan lakukan pemeriksaan sampai jauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin 11 April kemarin. Unjuk rasa ini juga diikuti puluhan siswa dari SMK Negeri 2 Luwuk. Siswa STM ini menggunakan pakaian seragam lengkap sembari membawa bendera kebesaran. Bagaimana terkait aksi ini dan juga jalannya kemarin akan dilaporkan reporter Tribun Palu. Ada rekan Asnawi Zikri yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik ya. Memang ratusan mahasiswa ya yang tergabung dalam
gerakan 11 April Rakyat Banggai Menggugat atau Gersang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Banggai, dan aksi ini juga diikuti oleh sejumlah siswa STM ya di Luwu. Nah, siswa STM ini juga menyampaikan tuntutan bersama-sama dengan para mahasiswa, yaitu menolak ya penundaan pemilu dan menolak Jokowi 3 periode ya. Kemudian tuntutan lainnya yaitu menolak kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, dan menolak kenaikan PPN 11%. Nah, para siswa ini ya berseragam lengkap dan membawa bendera kebesarannya ya, itu sempat didekati oleh pihak kepolisian untuk bisa kembali ke rumah ya. Namun mereka tertahan di depan kantor DPRD Banggai sampai para mahasiswa atau masa aksi ini membubarkan diri. Nah, Ketua DPRD Banggai Suprapto Ngatimin sempat menemui mahasiswa dan para siswa ini untuk menanggapi tuntutan yang disampaikan ya. Dan Ketua DPRD Banggai Suprapto secara tegas menyatakan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan itu diterima ya dan disepakati, yaitu 9 dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banggai dan 9 partai politik. Dan pada sore itu juga langsung ditandatangani oleh Ketua DPRD Banggai bersama ketua 7 dari ketua fraksi yang ada di lembaga tersebut. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait demonstrasi kemarin, rekan Asnawi juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua DPRD Banggai, Suprapto Ngatimin. Selengkapnya kami tampilkan. Hari ini kita bertemu di sini dalam rangka menyampaikan poin-poin aspirasi tadi yang sudah disampaikan. Saya cukup menyimak dengan baik poin per poin atas nama pimpinan DPRD beserta anggota, terdiri dari 7 fraksi dan 9 partai politik di lembaga DPRD. Dengan ini menyatakan sepenuhnya mendukung apa yang menjadi poin-poin aspirasi yang menjadi tuntutan isu tuntutan mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Olehnya itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, tanpa menunda-nunda waktu, atas persetujuan fraksi-fraksi, hari ini kita tidak lanjuti dalam bentuk sikap lembaga DPRD, dan hari ini juga kita akan tanda tangani. Setuju? Setuju? Terima kasih. Baik, saya akan bacakan poin-poin yang menjadi tuntutan. 1. Menolak kenaikan sembako. Yang kedua, menolak kenaikan bahan bakar minyak. Yang ketiga, menolak kenaikan PPN 11%. Yang keempat, menolak wacana Jokowi 3 periode. Yang kelima, menolak penundaan pemilu. Yang keenam, mengecam represitas aparat kepolisian dalam mahasiswa dan rakyat. Semua poin-poin ini sepenuhnya kita setujui dan kita akan keluarkan dalam bentuk rekomendasi pada hari ini. Terima kasih. Aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Negeri Makassar pada Senin 11 April 2022 kemarin berlangsung hingga malam hari. Masa yang melakukan aksi berakhir ricuh dengan petugas keamanan. Gas air mata yang ditembakkan petugas masuk hingga ke dalam masjid membuat jamaah sholat tarawih panik. Bagaimana kronologi lengkap kejadian saat demonstrasi kemarin akan dilaporkan reporter Tribun Timur. Ada rekan Wahyudin Tamrin di sana, silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada. Dapat kami laporkan bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kampus UNM Senin 11 April kemarin berakhir ricuh. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga pukul 20 malam, 20 WITA. Kemudian pihak kepolisian datang membubarkan paksa pengunjuk rasa yang berada di depan kampus karena mereka menutup jalan sehingga terjadi kemacetan kendaraan di 2 ruas jalan tepat di depan kampus UNM. Kemudian massa aksi berlarian masuk ke dalam kampus sekira pukul 20. Nah, mereka juga dikejar
oleh pihak kepolisian dengan menembakkan gas air mata. Di dalam kampus terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Nurul Ilmi, yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih. Nah, mahasiswa lari ke sekitar masjid tersebut dan polisi juga menembakkan gas air mata. Sehingga gas air mata masuk ke dalam masjid membuat kondisi dan situasi di dalam masjid tidak kondusif. Mengingat banyak jamaah yang kaget dengan suara ledakan yang ditimbulkan oleh tembakan pihak kepolisian. Begitupun dengan gas air mata yang menyebar di dalam masjid, membuat sebagian jamaah mengeluarkan air mata karena pedis dan baru pertama kali merasakan gas air mata. Hingga akhirnya panitia masjid mengumumkan kepada pihak kepolisian dan juga kepada pengunjuk rasa terkait dengan aksi yang mereka lakukan. Pihak panitia masjid meminta untuk sementara dihentikan dan untuk mengamankan para jemaah pulang ke rumah masing-masing setelah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Wahyudin Tamrin melaporkan dari Makassar. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Aksi demonstrasi juga terjadi di depan kantor DPRD Sumeneb, Madura, Senin 11 April 2022 kemarin. Masa aksi mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumeneb. Demonstran nekat menerobos pagar duri lantaran kecewa tak kunjung ditemui oleh pihak DPRD. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Madura. Ada rekan Ali Hafiz Syahbana yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan Hafiz. Baik, Dea. Dari Sumeneb melaporkan kurang lebih 1000-an mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumeneb menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb pada hari Senin 11 April 2022 kemarin di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb, Dea. Ini melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM dan juga soal penundaan pemilu dan juga PPN dan naiknya harga minyak goreng yang juga dirasakan di Kabupaten Sumeneb, Dea. Aksi unjuk rasa berlangsung pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan juga dari pihak Polres Sumeneb menerjunkan 475 personel pengamanan untuk aksi pengamanan yang diterjunkan di depan kantor DPRD Sumeneb dalam mengamankan aksi unjuk rasa, Dea. Cuman sekitar 2 jam lebih di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb, para aksi demonstrasi ini meminta untuk ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb dan juga beserta anggotanya. Cuman 2 anggota dari DPRD Kabupaten Sumeneb yang sempat menemui aksi mahasiswa ini tidak digubris oleh mahasiswa karena mahasiswa inginnya ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb, Dea. Karena untuk menyatakan sikap bersama-sama menolak kenaikan harga BBM dan juga soal penundaan pemilu dan juga PPN dan naiknya harga minyak goreng yang juga dirasakan di Kabupaten Sumeneb. Karena tidak ditemui sudah menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb, maka massa aksi langsung menarik kawat berduri hingga putus yang dipasang oleh aparat kepolisian. Setelah itu tak puas ya mahasiswa, maka mahasiswa menarik paksa pintu besi ya, pintu pagar besi dan juga pagar besi gedung DPRD Kabupaten Sumeneb. Di situ juga dijaga ketat oleh aparat personel kepolisian Polres Sumeneb. Kita sempat wawancara dengan korlap aksi dia, yakni Abdul Mahmud. Hal ini terjadi karena anggota dewan dan juga pimpinan dewan tidak menemui mahasiswa yang sudah berorasi secara langsung di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Namun
meski polisi sudah menjaga ketat dengan mahasiswa yang mencoba masuk ke dalam, dengan tertib mahasiswa ini tetap merangsek masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Sumeneb Dea. Untuk sementara seperti itu dia. Kita sempat terakhir wawancara juga dengan pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb, Abdul Hamid Ali Munir, bahwa juga sepakat dengan tuntutan mahasiswa yang disampaikan kemarin pada hari Senin kemarin, bahwa menolak harga BBM dan juga akan disampaikan kepada DPR RI. Dia, begitu sementara. Baik, terima kasih rekan Ali Hafiz untuk laporan Anda dari Sumeneb, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Sejumlah siswa SMP di Kota Bima kedapatan membawa panah dan ketapel saat aksi 11 April kemarin. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya di Jawa Timur. Seorang wanita di Malang harus berhadapan dengan hukum setelah melakukan penipuan bermodus proyek renovasi properti. Ia telah menjadi terdakwa dan menjalani sidang putusan yang digelar secara virtual oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Malang. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara kepada terdakwa. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Jatim. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Kukuh Kurniawan di sana. Silakan dengan laporan Anda. Halo rekan Dea. Iya, silakan rekan Kukuh dengan laporan Anda. Jadi terdakwa dengan nama Raden Roro Pujiastuti yang berusia
52 tahun menjalani sidang putusan yang digelar secara virtual oleh PN kelas 1A Malang pada Senin kemarin. Wanita yang tinggal di Jalan Brigjen Samadriati, Kecamatan Kawajan Kota Malang itu harus berhadapan dengan hukum setelah melakukan penipuan bermodus proyek renovasi properti. Dalam putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sri Haryani, dan dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melanggar pasal 378 KUHP tentang pasal penipuan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Atas putusan tersebut, terdakwa mengaku menyesal dan menerima putusan tersebut. Namun, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kota Malang Muhammad Rianto masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Kasih Intelijen Kejari Kota Malang Eko Budi Susanto menjelaskan detail terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi, menurut Eko Budi Susanto ini, perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tahun 2018 dengan cara terdakwa menyampaikan kepada korbannya yang bernama Sandi Hariman bahwa sedang mengerjakan beberapa proyek renovasi properti. Setelah itu, terdakwa meminta korban untuk menyediakan sejumlah uang sebesar 400 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, terdakwa kembali meminta tambahan uang, sehingga menjadi jumlah total yang ditransfer adalah 888 juta lebih. Dan menurut Eko, proyek renovasi properti yang dijalankan oleh terdakwa sebanyak total 29 proyek. Semula proyek tersebut berjalan dengan lancar, namun ternyata di tengah jalan terdakwa mulai tidak mengembalikan modal berikut keuntungannya kepada korban. Dan ternyata setelah dilakukan penyidikan diketahui terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan proyek yang dimana sebagian proyek pekerjaan yang dimaksud adalah tidak ada atau fiktif. Dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian hingga 497 juta lebih. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuku untuk laporan Anda dari Malang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Belasan pelajar SMK dari Kabupaten Bogor dan Sukabumi berhasil diadang Satgas Pelajar Kota Bogor pada Senin 11 April kemarin. Para pelajar itu diadang saat hendak mengikuti demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Mirisnya, seorang pelajar asal Pamijahan Kabupaten Bogor kedapatan membawa alat kontrasepsi. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya belasan atau puluhan pelajar SMP yang berasal dari Kabupaten Bogor maupun Sukabumi berhasil diamankan oleh Satgas Pelajar Kota Bogor pada hari Senin tanggal 11 April 2022. Mereka diamankan karena hendak mengikuti aksi demo nasional yang berlangsung di gedung DPR Republik Indonesia Jakarta pada hari kemarin. Mereka diamankan puluhan remaja itu, maksud kami puluhan remaja itu diamankan oleh Halo, rekan Rahmat. Dalam hasil pemeriksaannya, pihak Satgas Pelajar Kota Bogor pun menemukan beberapa barang bukti yang memang disiapkan oleh para pelajar tersebut untuk hendak pergi mengikuti demo di Jakarta. Kemudian barang bukti tersebut pun mengindikasikan kuat bahwasannya mereka akan hendak pergi demo di Jakarta, yakni dengan adanya cetan janjian antara pelajar yang berada di Kabupaten Bogor maupun Sukabumi dengan teman-teman STM yang berada di Jakarta, kemudian selebaran pamflet aksi nasional tanggal 11 Jakarta di gedung DPR Republik Indonesia pada hari kemarin. Kemudian beberapa barang bukti pun kembali diamankan oleh Satgas Pelajar Kota Bogor, yakni beberapa bungkus Indomie, kemudian sarung sholat, kemudian korek api dan beberapa bungkus rokok.
Dan yang paling mencengangkan adalah ketika Satgas Pelajar Kota Bogor menemukan alat kontrasepsi di salah satu dompet pelajar yang diamankan. Dan belakangan ini diketahui bahwasannya pelajar tersebut berasal dari salah satu sekolah di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kami pun sempat mendapatkan informasi dari pelajar yang diamankan tersebut. Menurut pelajar yang diamankan itu, beliau mendapatkan alat kontrasepsi tersebut dari temannya sendiri. Dan sudah 2 hari memang menurut pengakuan dari pelajar tersebut tidak digunakan. Namun ketika kami menanyakan alasan lainnya kenapa alat kontrasepsi itu tersebut dibawa mengikuti demo di Jakarta, beliau mengatakan bahwasanya untuk gaya-gayaan semata. Kemudian dari puluhan pelajar tersebut, Ketua Satgas Pelajar Kota Bogor segera melaporkan hal tersebut ke kantor cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kemudian melaporkan puluhan pelajar tersebut kepada orang tuanya masing-masing dan guru dari sekolah-sekolah yang sudah didata dari hasil pengamanan tersebut. Kemudian buntut dari penangkapan dan pengumpulan puluhan pelajar di SMA Taruna Andiga, mereka langsung digiring menuju Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro sebagai Kapolresta Bogor Kota, mereka dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait pemeriksaan cek urin untuk diketahui bahwasannya informasi lanjutan adakah indikasi narkoba yang digunakan oleh puluhan pelajar tersebut. Di samping pihak Polresta pun akan segera mengkoordinasikan hal ini kepada sekolah, kemudian orang tua, dan kemudian kantor cabang Dinas Pendidikan. Begitu dia laporan dari kami. Baik, Tribuners, terkait pengamanan puluhan pelajar ini, rekan Rahmat juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Harian Satgas Pelajar Kota Bogor, M. Iqbal. Selengkapnya kami tampilkan. Kita juga semalam mengantisipasi, bahkan dapat selentingan ada yang bergerak malam dan subuh itu ke Jakarta, cuma kita kehilangan jejak. Tapi kita antisipasi Kota Bogor, Satgas ada 6 wilayah, semua titik kita sudah sisir sampai hari ini. Tapi fokus utama stasiun Kota Bogor, stasiun Cilebut, terus ke Baranang Siang itu sudah ditangani semua rekan-rekan, termasuk underpass menuju Talang. Hasilnya memang ada yang diamankan atau seperti apa nih Pak? Sampai hari ini sudah ada 10. Pada dengan kabupaten, bahkan Sukabumi juga sampai di sini. Pelajar pengalaman tahun kemarin juga begitu. Anak kabupaten masuk kota itu biasanya dia nggak tahu jalan masuk. Itu. Mereka teridentifikasi mau demo ke Jakarta atau seperti apa Pak? Iya, jadi rekan-rekan kita yang di stasiun sudah menunggu, yang sudah mencari pagi, dan kita koordinasi dengan pihak stasiun. Seperti tahun kemarin, anak-anak ini kalau ditanya juga lugu, ya. Terus dari HP segala macam itu sudah ada janjian di stasiun Juanda di mana kan gitu. Kalau yang motor nanti ketemu di sana gitu. Itu. Barang buktinya tadi ada berupa barang chat Pak. Barang bukti di HP ada, selebaran pamflet di HP juga ada yang tanggal 11 April ini untuk demo ke sana. Seruan aksi. Walaupun sebagian mengelak gitu ya. Nantinya mungkin selanjutnya akan dilakukan apa nih Pak? Untuk saat ini kita kontak ke sekolah masing-masing, tapi untuk mengambil anaknya, karena kalau kita pulangkan kita nggak jamin dia pasti balik lewat tempat lain. Tapi kalau tunggu sampai sore nggak ada, kita serahkan ke Polresta seperti kemarin. Nanti orang tua datang. Satu unit rumah di Gang 10 Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsuddin Nur, Landasan Ulin, Banjarbaru dilalap si jago merah. Rumah bagian depan yang berbahan kayu habis terbakar lengkap dengan isinya. Istri pemilik rumah harus menjalani perawatan di rumah sakit karena terluka saat menyelamatkan 3 orang anaknya. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan wartawan Banjarmasin Post. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Milna Sari. Silakan dengan laporan Anda. Halo, rekan Milna. Ya, rekan Dea. Bagaimana rekan Dea? Suara saya jelas? Iya, sudah jelas rekan Milna, silakan. Iya, rekan Dea, kemarin terjadi kebakaran satu unit rumah di Gang 10 Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsuddin Nur, Kelurahan
Landas Samsul Dinor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan api sendiri membakar 80% bangunan rumah warga pasangan Adi dan juga Sulis. Dan 80% bangunan rumah tersebut terbakar karena bangunan tersebut berbahan kayu. Penyebab kebakaran sendiri belum diketahui penyebabnya, dan kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah karena ditemukan ada sekitar 3 sepeda motor yang hangus terbakar karena pemilik rumah sendiri yakni Adi dan juga Sulis tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah sendiri. Dan kejadian sendiri terjadi pada pukul 13.30 WITA, dan pada pukul 14 WITA api berhasil dikuasai oleh barisan pemadam kebakaran dari Kota Banjarbaru maupun dari Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dan pasangan Adi dan juga Sulis sendiri hanya berhasil menyelamatkan 3 orang anaknya yang masih bocah, dan sementara barang-barang yang ada di dalam rumah tidak berhasil diselamatkan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribunnews, untuk lebih detailnya lagi, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama warga sekitar. Saksi mata bernama Anto, selengkapnya kami tampilkan. Ini rumahnya rumah siapa, Pak? Kurang tahu, Bu. Oh, tapi ini ada orangnya sempat keluar. Barangnya nggak sempat diselamatkan berarti, Pak, ya? Oh, iya. Pak siapa, Pak? Anto, makasih, Pak. Kita menuju Nusa Tenggara Barat. Aksi demonstrasi 11 April 2022 di Kota Bima diwarnai dengan pengamanan terhadap 3 orang pelajar SMP. Mereka bahkan kedapatan membawa senjata tajam berupa ketapel dan anak panah. Ketapel dan anak panah tersebut disimpan di dalam tas sekolah satu dari 3 pelajar yang diamankan. Bagaimana kronologi terkait penangkapan 3 pelajar SMP ini akan dilaporkan wartawan Tribun Lombok. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Atina di sana. Silakan rekan Atina dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Baik, kemarin ada 3 pelajar SMP di Kota Bima yang diamankan aparat kepolisian Polres Bima Kota, yang diamankan sekitar pukul 8 pagi, di mana penangkapan atau pengamanan dari 3 pelajar ini di lokasi tempat aksi demonstrasi 11 April 2002 di Kota Bima kemarin. Dan dari 3 pelajar ini ditemukan sejumlah anak panah dan juga ketapel di sebuah tas salah satu dari 3 pelajar yang diamankan. Kronologisnya sendiri rekan Dea, dari ketiga orang ini awalnya sama sekali tidak dicurigai membawa senjata tajam, namun karena mereka sempat melakukan atau menggas sepeda motor yang mereka kendarai, sehingga membuat polisi curiga dan menghentikan segera aksi mereka dalam berkendara sepeda roda 2. Dan pada saat digeledah ditemukanlah senjata tajam berupa anak panah dan juga busur, yang memang saat ini aksi teror dari anak panah di Kota Bima sedang dikhawatirkan oleh masyarakat, sehingga dengan penemuan senjata tajam di tas dari anak SMP yang masih berseragam sekolah tersebut langsung diambil tindakan dan diamankan di Polres Bima Kota. Hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan, termasuk juga walaupun mereka masih di bawah usia, tapi tetap dilakukan pengambilan keterangan, dan pihak Polres Bima Kota mengimbau kepada warga atau orang tua yang ada di Kota Bima untuk lebih menjaga dan memperhatikan anaknya sehingga tidak terlibat dalam aksi-aksi yang merugikan. Dan bahkan sekarang ini Polres Bima Kota lebih tegas menerapkan undang-undang darurat dalam membawa senjata tajam. Ini akan langsung dikenakan proses hukum sesuai dengan undang-undang darurat yang ada di Indonesia. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Atina untuk laporan Anda dari Kota Bima. Selamat bertugas kembali. Kami jeda sejenak Tribuners, jangan kemana-mana, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya.
Aksi pembegalan sadis terhadap sopir taksi online terjadi di Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 10 April dini hari lalu. Korban, yakni Rasid Hidayat, 42 tahun, mendapatkan luka serius di kepala. Terungkap pelaku pembegalan tersebut merupakan seorang laki-laki yang masih berusia 18 tahun, warga desa Banyurip, Jenar, Sragen. Bagaimana terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana sosok pelaku ini akan dilaporkan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada rekan Septiana di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Sebelumnya pada hari Minggu kemarin pada tengah malam telah terjadi aksi pembegalan yang dengan korban seorang pria sopir taksi online yang terjadi di wilayah Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Kronologi kejadiannya ketika itu korban mengantarkan si pelaku ini dari wilayah Jawa Timur menuju ke Sragen, ke rumahnya si pelaku ini. Kemudian pelaku meminta kepada sopir ojek tersebut, sopir taksi online tersebut untuk mengantarkan ke Tawangmangu. Terus habis itu si pelaku meminta untuk kembali ke rumah, dan setelah kembali ke rumah tersebut pelaku meminta kepada korban untuk menunggu sebentar, dan kemudian pelaku mengambil palu yang ada di rumahnya, kemudian kembali ke dalam mobil. Saat di perjalanan karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, kemudian pelaku memukulkan palu tersebut sebanyak 5 kali ke arah kepala korban. Kemudian korban sempat melawan dan mengambil palu tersebut. Namun setelah itu keduanya turun dari mobil dan akhirnya pelaku melarikan diri dengan cara pergi ke tengah hutan. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab atau motif dari si pelaku untuk memukuli sopir driver ojek tersebut, dan kondisi dari sopir taksi online tersebut saat terkena luka cukup parah di bagian kepala dan mendapatkan jahitan dan sempat dirawat di puskesmas Jenar. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Septi untuk laporan Anda dari Sragen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Mahasiswa yang ada di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 11 April kemarin. Aksi yang mendapat pengawalan dari pihak TNI Polri ini menolak keras bila Presiden di Indonesia 3 periode. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Batam, ada rekan Endra Kaputra yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Endra. Baik, Dea dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan memang kemarin di 11 April 2022 mahasiswa di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, yakni Kota Tanjung Pinang, menggelar aksi unjuk rasa, di mana aksinya adalah sama dengan seluruh mahasiswa di Indonesia yang pada kemarin melakukan aksi dalam penolakan terhadap Presiden 3 periode. Dan selain itu juga masa aksi juga menyuarakan isu penolakan terkait kelangkaan minyak goreng serta harganya yang mahal dan kenaikan BBM. Nah, dapat dilaporkan juga Dea dan sahabat Tribun, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di kawasan Dompa Kota Tanjung Pinang, aksi mendapat pengawalan ketat oleh pihak kepolisian yang dibantu juga dari unsur TNI dan Satpol PP. Nah, saat aksi berlangsung memang mahasiswa sudah tersulut emosinya karena dihadapkan dengan kawat berduri. Nah, saat itu juga terjadi gesekan bahwa ada salah satu anggota kepolisian yang tiba-tiba mendorong mahasiswa. Dan saat itu juga Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Fernando, langsung mendamaikan antara mahasiswa yang terkena dorongan dan anggota polisi yang melakukan pendorongan. Saat itu keduanya saling memaafkan dan aksi pun berjalan dengan sangat lancar dan tertib. Selain itu, Dea dan sahabat Tribun, aksi yang dilakukan tersebut juga mendapati kesepakatan bahwa dari perwakilan 3 perwakilan legislator yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yakni Wakil Ketua 2 DPRD Kepri Raden Hari Cahyono,
lalu Ketua Fraksi PDIP Lister Mansah dan Ketua Fraksi Golkar Teddy Jun Askara menemui mahasiswa dan mereka menyepakati untuk menandatangani sebagai perwakilan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode, Dea dan sahabat Tribun. Dan dalam kesempatan itu juga siswa meminta surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Kepri itu untuk mengirim langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Selain itu, Dea dan sahabat Tribun, terlihat Wakil Ketua 2 DPRD Kepri Raden Ari Cahyono juga mendeklarasikan pernyataan terhadap penolakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Begitu Dea dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Endra Kaputra melaporkan dari Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Mobil Suzuki Carry terbakar di SPBU Pertamina Jati Permai, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Seorang polisi anggota Satlantas Polres Lampung Selatan seorang diri berusaha memadamkan api tersebut. Polisi itu nekat melakukannya seorang diri lantaran tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke pusat api. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga sosok dari anggota Satlantas Polres Lampung Selatan akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Domi Desmantri. Silakan dengan laporan Anda. Baik, aksi heroik dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satlantas Polres Lampung Selatan, bagian Regiden itu Wahyu Dwi. Ia melakukan pemadaman api kepada kendaraan yang terbakar di SPBU Jati Permai, Hoiurang, Kalian Lampung Selatan. Saat itu dirinya bersama istri hendak mengisi bahan bakar minyak di sepeda motornya. Lalu di depan kendaraannya terdapat sebuah minibus yang hendak mengisi bahan bakar, namun belum sempat mengisi bahan bakar, ia melihat percikan api dari belakang pengemudi sopir, bangku sopir begitu. Lalu ia segera mencari alat untuk memadamkan api tersebut karena ia melihat sekitar lokasi di tempat tersebut petugas SPBU tersebut kebanyakan wanita dan hendak menyelamatkan diri dari kendaraan tersebut. Lalu dia mengambil alat padam api ini ke kendaraan yang memunculkan api tersebut. Butuh waktu sekitar 10 menit sebelum akhirnya api berhasil dipadamkan. Setelah api berhasil dipadamkan sekitar 10 menit kemudian, lalu datanglah petugas damkar dari Polres Damkar dari Kabupaten Selatan, dan ia bersama Damkar Lampung Selatan mengevakuasi mobil tersebut ke pompa bensin agar tidak terjadi kebakaran yang lebih besar begitu. Ia mengungkapkan ada sedikit ketakutan di dalam dirinya waktu hendak memadamkan api tersebut, namun ia memberanikan diri karena ia merasa atau bertanggung jawab atas peristiwa tersebut karena ia menganggap dirinya sebagai pengayom masyarakat begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Domi Desmantri untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pencairan bantuan langsung tunai, minyak goreng, dan bantuan sembako untuk warga Banjarmasin dimulai hari ini Selasa 12 April 2022. Proses pencairan dilakukan di kantor cabang utama PT Pos Indonesia cabang Banjarmasin di Jalan Lampung Mangkurat. Total ada sebanyak 25.000 penerima BLT minyak goreng. Selengkapnya dan juga bagaimana terkait situasi pencairan BLT ini akan dilaporkan jurnalis Banjarmasin Post. Ada rekan Frans Rumbon di sana, siap dengan laporannya. Silakan. Baik, Dea. Jadi terhitung sejak hari ini, bantuan langsung tunai minyak goreng dan juga bantuan untuk sembako untuk warga Banjarmasin itu mulai dicairkan melalui PT Pos, melalui kantor cabang utama PT Pos Indonesia
cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat. Jadi untuk hari pertama ini ada 4 kelurahan yang menerima BLT minyak goreng dan juga bantuan sembako, yaitu Kelurahan Mawar, Kelurahan Pasar Lama, kemudian Kelurahan Kertak Baru Ulu, dan juga Kelurahan Kertak Baru Ilir. Jadi untuk memudahkan proses pencairan dari PT Pos itu sudah menyusun jadwal, misalnya untuk Kelurahan Mawar dan Kelurahan Pasar Lama itu dijadwalkan dari pagi pukul 8 hingga pukul 12, kemudian untuk berikutnya dari pukul 13 hingga pukul 15 itu adalah untuk warga Kelurahan Kertak Baru Ulu dan juga Kertak Baru Ilir. Jadi untuk hari pertama pencairan prosesnya dilaksanakan di kantor PT Pos Indonesia cabang Banjarmasin, dan untuk besok itu dan seterusnya yang mana dijadwalkan akan selesai hingga 20 April mendatang. Untuk pencairan itu akan dilakukan juga di beberapa kantor kecamatan yang ada di Banjarmasin dan juga kantor pos yang ada di beberapa titik yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi untuk penerima BLT dan bantuan sembako ini ada sekitar 25.000, dan yang hari ini sudah disalurkan sekitar 436. Kemudian untuk jadwal berikutnya itu sudah diumumkan juga oleh kantor pos melalui berbagai media, termasuk juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Dan untuk penerima sendiri itu warga 1 orang itu menerima bantuan langsung tunai tadi, BLT tadi, itu sebesar Rp500.000, yang mana BLT minyak gorengnya itu sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan, dan namun dibayarkan hari ini. Kemudian juga bantuan sembako sebesar Rp200.000, sehingga total masing-masing penerima itu mendapat sebesar Rp500.000. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Frans Rumbon untuk laporan Anda dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di lantai 4 Bank Jambi berdiri sebuah masjid yang diberi nama Masjid Guru Maki. Penyempatan nama masjid tersebut merupakan pilihan dari gubernur, di mana Bank Jambi sebelumnya mengusulkan 3 nama dan yang dipilih oleh gubernur adalah Guru Maki. Ada cerita di balik penamaan ini akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Jambi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ade Setiawati. Silakan dengan laporan Anda. Ya. Baik, Mahligai Jambi, gedung Mahligai 9 Bank Jambi, itu pada lantai 4-nya ada masjid yang dinama Guru Maki. Guru Maki itu berasal dari seberang Jambi yang dulu juga mengajar di Mekah dan pesantren di seberang Jambi. Nah, untuk seluruhnya, baik itu interior dalamnya itu memang idenya dari Dirut Bank Jambi, yaitu Pak L. Kemudian selain itu, dalamnya itu berwarna hijau, berwarna gold dan putih. Nah, itu juga karena warna hijau itu kesukaan dari Pak Dirut, dan meskipun sebelumnya sempat kurang disetujui, namun itu yang dipakai. Kemudian juga untuk di lantai 12 itu ada
kafe. Nah, kemudian di kafe itu juga ada kubah yang mirip sama Makkah, Madinah. Dan di situ juga ada toa. Nah, dari toa itu juga setiap 5 waktu ada azan dan ngaji. Selain itu juga untuk pada bulan Ramadan ini memang di situ juga dilakukan salat tarawih, termasuk juga untuk pengunjung yang datang di area tersebut. Baik itu kafe lantai 12 maupun di kafe lantai 4. Selain itu juga jangan khawatir, bagi pengunjung yang tidak membawa sarung ataupun celana pendek, karena di situ semua disediakan semuanya. Begitu. Baik, terima kasih rekan Ade Setiawati melaporkan dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kemenaker telah mengeluarkan pernyataan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR kepada pekerja tahun ini. THR maksimal dibayarkan pada H-7 Lebaran serta dibayarkan secara kontan atau tidak boleh dicicil. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kertrans Kaltara membuat posko THR bagi para pekerja. Untuk apa fungsi dari posko ini akan disampaikan reporter Tribun Kaltara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Maulana Ilhami Faudi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuners dapat dilaporkan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kaltara telah membuka layanan posko THR bagi para pengusaha dan juga para pekerja untuk nantinya bisa berkonsultasi mengenai pembayaran THR ke posko tersebut. Kepala Dinas Disnaker Trans Kaltara Herumudin saat diwawancara mengatakan pihaknya berharap semua pemberi kerja atau pengusaha dapat membayarkan THR kepada setiap pekerjanya karena memang telah dikeluarkan aturan dari Kemenakertras mengenai pembayaran THR yang maksimal dibayarkan pada H-7 sebelum Lebaran dan juga dibayarkan secara kontan atau secara lunas tanpa dicicil. Pihak Disnakertras berharap dengan adanya posko THR ini semua perusahaan bisa mematuhi aturan yang berlaku dan jika ada pekerja atau buruh ataupun serikat buruh yang merasa keberatan dengan pembayaran THR yang belum dilakukan oleh perusahaan, maka dapat mengajukan atau berkonsultasi ke pihak Disnaker Trans Kaltara untuk nantinya dicarikan solusi bersama. Demikian laporan yang dapat disampaikan rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Faudi juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kertrans Kaltara, Hairumudin. Berikut keterangan lengkapnya. Mungkin dalam minggu ini baru kita proses suratnya karena melengkapi rujukan dulu dari anak supaya tidak keliru lah. Walaupun sudah ada pernyataan di media agar dipercepat, nah itu nanti salah satu rujukan kita. Kita targetnya paling lambat ya H-7 lah, insya Allah. Ke poskonya udah ada Pak, kalau di Disnaker Kaltara? Posko sementara di kantor. Sudah dibuka ya Pak? Sah. Kapan dibuka? Mulai efektif mulai hari ini. Tapi pekerja bisa konsultasi sana ya Pak kalau terkait THR. Ya. Dan perusahaan juga bisa konsultasi ke posko Pak. Boleh. Ya. Pak, udah ada himbauan nggak Pak ke perusahaan-perusahaan? Sudah, cuma tertulis mungkin lagi dipersiapkan ini. Karena kita kan kalau hanya sekedar tapi teman-teman silakan tulis kalau. Pak, sejauh ini ada konsultasi ada perusahaan dia tidak bisa membayar full THR-nya. Nanti lihat betul dulu aturan-aturannya baru kita. Berarti belum ada yang konsultasi ke Disnaker sejauh belum, mungkin nggak tahu kalau pagi ini. Kalau yang tahun sebelumnya masih ada nggak? Yang bulan belum terbayar. Nah itu saya melakukan prosesnya. Kayaknya aja. Ada Pak? Nggak tahu. Saya baru. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Indonesia memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan atau HBP ke-58. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah One Day One Person's Product.
Demikian seperti di Rutan Maumere, warga binaan memamerkan hasil kerajinan tangannya serta menjualnya kepada petugas maupun publik. Bagaimana terkait kegiatan ini? Akan dilaporkan reporter dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka. Saat ini kami sudah terhubung. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Maumere bahwa dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan HBP ke-58 se-Indonesia pada Senin 11 April 2022, segenap UPT, Unit Pelaksana Teknis se-Indonesia melaksanakan kegiatan, rangkaian kegiatan, dan salah satu dari rangkaian kegiatan tersebut adalah One Day One Presence Product. Dan terkait dengan kegiatan ini, Rutan kelas 2B Maumere juga melaksanakan kegiatan yang sama, dan kegiatan ini lebih bertujuan memasarkan produk-produk yang dihasilkan sendiri, kerajinan tangan yang dihasilkan sendiri oleh para WBP warga binaan di setiap UPT, dan juga terkhusus di Rutan kelas 2B Maumere di Kabupaten Sika. Dan nampak bahwa pada rangkaian kegiatan tersebut para warga binaan yang notabene adalah penghasil karya kerajinan tangan itu memasarkannya juga bersama dengan Kepala Rutan Maumere Antoni Sumuki, dan pemasaran produk tersebut diperuntukkan bukan hanya untuk mereka tapi terkhusus juga untuk masyarakat atau kepada publik. Dan nampak bahwa para pegawai dan juga maupun Karutan sendiri, Karutan Maumere juga membeli produk-produk kerajinan tangan yang dibuat oleh WBP di Rutan kelas 2B Maumere. Adapun terkait dengan tujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah sebagai wujud sosialisasi kegiatan pembinaan di dalam Rutan kelas 2B Maumere sendiri yang telah menghasilkan produk unggulan hasil karya tangan warga binaan. Demikian dapat saya laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Nofri Fulka melaporkan